mendengarkan podcast ini. Jadi perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Itulah sebabnya Bapak mendidik orang percaya. Ibrani 12 itu ayat 1 mengenai perlombaan yang diwajibkan. Ayat 5-10 itu pendidikan yang Bapak berikan, saudara, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah itu luar biasa, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jadikan hal berlomba di sini menjadi sesuatu yang mutlak. Ibrani 12 ayat 1, mari kita bersama-sama memperhatikannya. Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, terima kasih. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara perlu memperhatikan kata wajib. Perlombaan yang diwajibkan. Sesuatu yang tidak boleh dihindari. Sesuatu yang tidak boleh dihindari. Sesuatu yang mesti kita jalani, saudara. Jadi tidak ada orang Kristen yang boleh menghindari perlombaan ini, yaitu perjuangan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Bagaimana kita bisa menjadikan perlombaan ini, yaitu perjuangan menjadi anak-anak Allah yang sah, atau menjadi anak-anak Allah yang akan diakui sebagai anggota keluarga kerajaan yang disebut huyos atau pangeran. Bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai perlombaan yang wajib? Kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai wajib. Ini tidak sederhana, saudara. Kita harus memahaminya dengan pikiran yang cerdas, hati yang rela menerima kebenaran, supaya pikiran kita dicerahi oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai wajib. Ini bukan sederhana. Dengan demikian hanya satu yang mutlak yang harus kita capai, yaitu menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau orang merasa bisa menjadi anak-anak Allah yang sah tanpa perjuangan, artinya tanpa dididik oleh Bapak, tanpa memberi diri untuk dididik oleh Bapak, betapa rusaknya pengajaran itu dan betapa membahayakan bagi iman Kristen. Menjadi anak-anak Allah yang sah itu wajib. Jadi semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini harus bermuara pada perlombaan tersebut. Ibrani pasal 12 itu ayat 2-5, 2-4 maksud saya. Pandanglah Tuhan Yesus yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan, yang dengan kehinaan tekun memikul salib. Nah, Tuhan Yesus ini model anak Allah. Lihatlah ketaatannya, lihatlah sikap menghormati Bapa, lihatlah keagungan pribadinya. Nah, itu perlombaan yang wajib. Melepaskan beban keterikatan kita dengan percintaan dunia, melepaskan dosa, ikatan kita dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah,
Itu yang menghambat. Setelah itu dilepas baru kamu bisa belajar. Jadi yang ini saja, keterikatan dengan dunia dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam daging kita, itu saja sudah merupakan perjuangan. Tapi mestinya bisa. Mestinya bisa. Karena yang saya pahami ya, saudara terserah mengerti atau tidak. Bukan saja orang Kristen, orang non-Kristen pun kalau sungguh-sungguh punya niat atau tekad, dia tinggalkan percintaan dunia. Dia bisa jadi miskin tidak berharta, betul? Dia bersedia tidak menikah. Dia bersedia tidak memiliki apa-apa. Yang otaknya dicuci itu, di brainwash itu. Dia berani taruh bom di dadanya. Itu kan orang-orang yang luar biasa. Itu sudah melepaskan beban itu. Nah, soal dosa ini kan konsep masalahnya. Kalau dia menganggap itu sebagai pengorbanan yang mulia bagi yang diyakini sebagai Allah, ya itu tinggal konsep. Tapi keberaniannya membayar keyakinan ini menakjubkan. Tidak bisa tidak. Nah, apakah saudara berani membayar ketaatan seperti itu, tapi dengan konsep yang lain yang Alkitab ajarkan? Ya tidak perlu taruh bom di dada, tapi intinya rela kehilangan keterikatan dengan dunia dan keinginan-keinginan daging. Dia tinggalkan istri, dia tidak menikah, dia lari ke hutan-hutan. Itu betul-betul meyakini apa yang dia percaya itu benar. Nah, sekarang kita memiliki konsep yang berbeda. Bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan yang kita percaya. Tuhan mengendaki kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Model anak Allah yang sah ini, ya. Dan ini hal yang mutlak yang harus kita capai, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sah. Semua yang kita lakukan, 1 Korintus 10 ayat 31, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Dengan menjadikan hal, dengan menganggap hal menjadi anak Allah yang sah sebagai hal yang mutlak, sebagai tujuan hidup yang kita gumuli. Dengan cara itu kita memuliakan Tuhan. Dengan cara itu kita memuliakan Tuhan. Tetapi kalau ada hal lain yang Anda anggap wajib, berarti Anda kurang memuliakan Tuhan. Bisnis Bapak adalah mendidik kita. Seakan-akan Bapak di surga mau berkata, kalau kamu menjadi orang Kristen, kalau kamu percaya anakku, putra tunggalku Yesus Kristus yang kau panggil Tuhan, kamu harus kudidik supaya kamu menjadi seperti putra kebanggaanku ini. Jadi kalau saudara punya proyek lain, saudara memiliki kepentingan lain, saudara tidak bisa jalan dengan Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa jalan dengan Bapak di surga. Tidak bisa. Nah, gereja selama ini, maksud saya ada beberapa gereja yang tidak sungguh-sungguh membawa jemaat kepada proyek ini. Banyak hal yang digelisahkan sehingga meleset. Kalau kita anak Allah, ya, masa kita bakal dipermalukan oleh Bapak? Kan tidak mungkin. Amin. Kalau kita anak Allah, tubuh kita baik Roh Kudus, masa Tuhan gak peduli kalau kita sakit? Jadi kalau orang Kristen yang dewasa, dia tidak perlu berkata, Tuhan sembuhkan sakitku. Karena tubuhnya milik Roh Kudus, milik Allah, yang dilakukan menjaga kesehatan. Dia tidak perlu ngotot berkata, Tuhan berkati usahaku. Tidak perlu. Karena
bisnisnya itu milik Tuhan. Yang dilakukan adalah bagaimana mengerjakan, menyelenggarakan, menggelar bisnisnya dengan benar dan kerja keras. Itu saudara. Kalau ke gereja lalu kita punya bisnis sendiri, punya proyek sendiri, ya belum punya jodoh, usahaku mau maju, tubuhku mau sehat, kan akhirnya meleset. Akhirnya meleset, saudara. Seakan-akan punya jodoh itu wajib. Seakan-akan punya uang banyak itu wajib. Seakan-akan terhormat itu wajib. Seandainya, bukan seandainya, maaf, kalaupun kita memburu kesehatan, uang, kehormatan, pangkat, gelar, pendidikan, muaranya hanya karena kita sedang berlomba untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Itu muaranya. Jadi kita tidak punya muara lain kecuali ini. Kalau kita melihat hidup Abraham, saudaraku, hal inilah yang dilakukan Abraham. Di seluruh perjalanan hidupnya, ia hanya memenuhi panggilan menemukan negeri yang Allah janjikan. Dan itu satu-satunya perlombaan yang diwajibkan. Nggak ada yang dia merasa wajib. Alkitab mengatakan di Ibrani pasal 12, ya, kita nggak usah bolak-balik membaca dari ayat 11, 12, 13, 14. Kalau ia memandang tanah air di bumi ini, dia cukup punya waktu balik ke situ, kata Alkitab. Tetapi ia merindukan tanah air surgawi. Dia nggak mau tanah air yang lain. Ia tidak mau menggantikan tujuan perjalanan itu. Dia tetap fokus. Jadi kalau seseorang tidak tertarik pada proyek yang Bapak kerjakan, yaitu mendidik kita menjadi anak-anaknya yang sah, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya, maka dalam level tertentu sampai level tertentu kita tidak bisa jangan kita ya, seseorang tidak bisa dibentuk lagi, maka anugerah yang disediakan Allah terbuang sia-sia. Saya kira kalau yang saya pahami sudah mantap. Dunia atau kawasan realm, kawasan rohani, hal-hal rohani sejajar dengan hal-hal jasmani. Sama seperti anak-anak itu ada masa pertumbuhan, dan masa pertumbuhan itu spesifik. Sampai pada usia tertentu seseorang tidak punya kelenturan untuk bertumbuh. Jangan sampai kesempatan ini sia-sia. Anda tidak punya kesempatan lagi untuk bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang sah. Maka di Ibrani 12, Ibrani yang sama itu, ayat 16-17, apa yang dikatakan? Silakan. Ibrani 12, ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, itu masih di Ibrani 12, jadi masih dalam konteks. Jadi bapak mana yang tidak mendidik anaknya? Kalau kamu tidak dididik, kamu bukan anak, bukan huyos, tapi anak gampang. Kita dididik supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Terus. Berikutnya ini, jangan ada di antara kamu yang menjadi cabul. Ini bukan cabul seks, tetapi memberhalakan sesuatu. Yang sama dengan menjadikan sesuatu wajib, padahal tidak perlu wajib. Kalau bangsa Israel memiliki Allah lain, itu perzinahan rohani. Kalau orang percaya memiliki ketertarikan, kalau orang percaya memiliki ketertarikan kepada sesuatu yang dianggapnya itu wajib dimiliki, Anda memberhalakannya.
Alkitab itu sebenarnya jelas, cuman kita sering tidak mau jujur, tidak mau serius. Alkitab mengatakan yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Betul? Padahal mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Berarti tidak boleh setengah-setengah. Nah, kita kan harus serius itu, saudara. Walaupun kita belum sempurna, tapi punya kesediaan untuk dengan segenap hati, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu. Kalau Esau menyesal dengan ratapan dan tangisan, ya, kalau di dalam kitab Kejadian, ia menangis sehingga seisi rumahnya mendengar teriakan tangisannya besar. Penyesalannya dalam sekali. Nah, orang-orang yang menolak kasih karunia ini akan disertai gertak gigi. Bukannya ratap tangis, tapi juga gertak gigi. Ini tidak bisa dibagikan kalau kecuali saudara belajar terus, ya, menghayati betapa dahsyatnya penyesalan itu, ya. Ketika seseorang menghadap Tuhan, berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, dan kesempatan menerima didikan dari Bapa untuk menjadi anak yang sah disia-siakan. Itu hak kesulungan yang disia-siakan. Sayang sekali, saudara. Sayang sekali. Saya serius memikirkan ini, saudara. Memikirkan diri saya. Jadi manusia seperti aku ini kalau di surga membahayakan nggak? Manusia seperti aku ini kalau di surga membahayakan nggak? Membahayakan bagi orang lain, ya. Orang yang suka nipu, orang yang gampang tersinggung, membahayakan. Yang kedua, ketika nanti aku mati, kemudian aku dibangkitkan, boleh nggak aku masuk istana yang kudus rumah Bapa? Menjadi salah satu dari anak-anak Allah yang sah atau huios. Saya memikirkannya itu dengan sangat serius, saudara. Dan ternyata, seperti yang Paulus alami, kita tahu apa yang baik, tapi yang jahat kita lakukan. Artinya, jahat di sini bukan melanggar moral umum, tapi tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita sadar 5 menit bisa tidak sadar, saudara. Makanya betapa kita serius menghitung waktu kita dari menit ke menit. Belajar segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan waktu kita dengan sia-sia untuk hal yang tidak membangun iman, itu kan sama dengan menukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Sekali tidak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali mulai masalah, 4 kali, 10 kali, 15 kali, yuk nggak balik lagi. Akhirnya ketika kita sudah tua, tidak bisa berubah, atau kita mati, kita ternyata punya prestasi rendah, menyesal, saudara. Menyesal. Betapa berharganya, saudaraku, waktu kita hari ini. Betapa berharganya. Jangan merasa puas diri dengan apa yang saudara telah capai. Jadi orang baik-baik, bermoral. Jangan puas sampai di situ. Berjuanglah terus sampai menjadi sosok yang benar-benar menyukakan Tuhan. Baru-baru ini saya menemukan satu kata yang mungkin tidak lazim didengar. Di Alkitab juga tidak jelas itu, ada enggak. Tapi saya mengalami. Begini, saudara. Saya mau menghibur Tuhan. Kalau kita bisa mendukakan Tuhan, mengapa nggak bisa menghibur Tuhan? Kan kebalikan dari mendukakan, menyenangkan atau menghibur. Aku mengecewakan dia. Sekarang aku tidak mau mengecewakan dia lagi, aku mau menyenangkan. Dan atas kekurangan kelemahan yang telah ku alami, aku ganti dengan kebaikan, kesempurnaan. Dengan cara itu aku menghibur dia.
Anda percaya nggak? Saya tidak mengucapkannya secara langsung, cuma dalam hati. Aku mau menghibur Tuhan. Hati-hati kalau kita berbicara kepada Tuhan. Kalau dulu kita kan sembarangan. Kita ada hal yang kita mesti kemukakan, ada hal yang tidak perlu kita kemukakan, saudara. Tapi Tuhan pasti membaca hati kita. Aku mau menghibur Engkau, Tuhan. Nah, sekarang bayangkan kalau kita bisa menghibur Tuhan. Artinya menyenangkan Dia. Kan kalau anak dapat nilai 4, 4, 5, 5, 4, 4. Betul nggak? Orang tua kan susah. Begitu dapat nilai 9, 8, orang tua senang. Hatinya terhibur. Luka lamanya diobati. Kenapa kita tidak serius untuk bisa menghibur Tuhan? Menjadi anak yang berkenan. Maka setiap kesempatan yang ada harus kita gunakan untuk bertumbuh. Jangan kita sia-siakan, saudara. Sebab tidak banyak orang yang memiliki kesempatan yang tidak ternilai ini. Tidak banyak, saudara. Kita ini umat pilihan. Yang boleh masuk perlombaan itu umat pilihan, saudara. Tidak banyak orang yang punya kesempatan menjadi umat pilihan seperti kita ini. Jujur saja, saudaraku, kita telah menyia-nyiakannya. Kita kan membaca Ibrani 12, bukan? Coba sekarang Ibrani 11. Tapi di ayat-ayat terakhir. Ayat 39 dan 40. 39, 40. Saudara tahu nggak apa yang saya katakan ini berharga sekali? Amin. Walaupun saya tahu seringkali tidak nyambung karena Anda sudah terlalu duniawi, Anda tidak menghargai nilai-nilai rohani. Sebagian saudara ini nggak semua, sehingga tidak nyambung banget. Saya tahu itu, dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Makanya kalau saya sudah khutbah mengajak orang ke surga dengan serius, lalu saya melihat orang-orang yang tidak menghargai firman, jujur saja, saya nggak rela loh bicara untuk orang itu. Toh kamu binasa nanti akhirnya. Kamu menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Dan banyak orang menghina Tuhan. Kalau saudara tidak menjadikan hal atau menganggap hal menjadi anak-anak Allah yang sah sebagai hal yang utama dalam hidup, Anda tidak memuliakan Tuhan. Anda menganggap ada hal lain yang lebih wajib, dan Anda menganggap bahwa ada proyek lain yang lebih utama. Padahal Bapa di surga berurusan dengan kita, hanya mau mengubah saudara menjadi anak sahnya seperti Tuhan Yesus, supaya kita layak masuk keluarga kerajaan. Jangan mati dulu sebelum saudara menjadi manusia yang agung. Sebelum kita menjadi manusia yang mulia. Saya juga belum agung dan mulia seperti yang saya pahami dari kebenaran firman. Saya sedang dalam proses terus, tapi ngotot. Kalau suatu hari saya mimpi, ya, ini kan subjektif ya, tapi saya mimpi dan setelah mimpi saya ini gelisah. Biasanya kalau gelisah dan galau seperti itu ada pesan. Dan jujur saja saya takut. Jadi dalam mimpi itu saya punya baju banyak. Jas, bagus-bagus, banyak. Tapi saya belum bisa pakai itu atau tidak pakai itu. Saya pakai juga jas juga. Tapi tidak sebagus yang itu. Saya takut, Tuhan, apakah ini gambaran saya belum siap khotbah atau apa? Takut. Tapi kalau saya memikirkan hal kebenaran berkaitan dengan ini, saya belum punya badan yang pas untuk baju itu. Bisa juga begitu. Kalau saya pikir, itu mungkin khotbah saya belum bagus misalnya. Aku serius khotbah, persiapan juga, dan saya mengagumi firman yang saya sampaikan ini bagus. Tapi kalau keagungan baju resmi,
Aku belum boleh. Aku ada pakai jas, tapi jasnya kayaknya belum resmi banget gitu. Dalemannya kok rasanya belum pas banget gitu di dalam mimpi itu. Lalu saya terbangun pagi 4:30, 5:30. Saya gelisah, saudara. Sampai akhirnya saya seperti orang habis dipukuli, saudara. Ambil iPad, handphone, masukin tas. Lalu kalau tas saya tenteng terus sana buku saya baca. Saya menuju ruang doa gitu. Seperti orang kalah perang. Apa yang terjadi ini Tuhan? Kalau saya berdoa. Dan memang saudara, saya itu tiap hari nggak puas dengan apa yang sudah saya jalani hari itu. Saya merasa nilai saya kurang baik. Padahal saya sudah serius. Jangan ngomong yang sia-sia. Jangan ngomong yang sia-sia. Jaga mulutmu, jaga matamu, jaga pikiranmu. Serius, saudara. Tapi masih saja saya tidak puas, saudara. Nah itu. Makanya jangan mati dulu. Nah kalau kita cari tempat untuk ibadah yang nampung sekian ribu orang, dasarnya bukan karena kita mau punya gedung besar. Sudah lewat, saudaraku. Sudah lewat. Dan itu tidak boleh mengganggu pikiran kita. Ada boleh, nggak ada boleh. Udah, kita lewati saja. Tapi bagaimana menjadi anak-anak Allah yang sah, yang agung, dan Bapak berkenan mendidik, waduh. Kalau dulu ya, ada orang yang cari guru-guru sakti, ya kan, sampai difilmkan gitu, mau belajar jadi jago silat atau pendekar, ditutup itu pintu padepokan silat, tidak boleh masuk, dia tunggu di depan pintu, ya, sampai jadi kayak es mambu kan hujan salju, tetap di situ nunggu. Lalu sang guru keluar dan berkata, boleh, memang kamu serius. Tapi ada yang betul-betul tidak boleh. Kita punya Bapak di surga itu nggak usah kita tunggu di depan pintu sampai kita jadi es mambu. Bapak itu mencari orang siapa yang mau dididik. Dan kita itu ditentukan sebelum dunia dijadikan. Untuk menjadi umat pilihan yang ikut berlomba. Tapi jangan berpikir yang berlomba pasti menang. Anda hanya dipilih sebelum dunia dijadikan untuk berlomba. Itu Efesus 1 ayat yang keempat, sebelum dunia dijadikan. Nah, di kitab Wahyu kepada jemaat Efesus, Tuhan juga ngancam, kalau kamu tidak bertobat, ku ambil kaki tianmu. Kamu kupilih, tapi kalau kamu tidak bertobat, ku ambil kaki tianmu. Artinya, itu kan kitab Wahyu dengan kitab Efesus itu kan jaraknya tidak lama. Mengerti saudara? Tidak lama. Tidak sampai 50 tahun enggak. 20, 15, 10 tahun. Bisa. 20 tahun, 30 tahun oke. Tapi orang-orang yang sangat besar kemungkinan pasti itu masih hidup. Jangan berpikir bahwa jemaat Efesus itu jemaat yang pasti ke surga. Ikut perlombaan yang diwajibkan itu anugerah, saudara. Loh, kok saudara tidak mau masuk? Gimana sih? Baca dulu 39-40. Ibrani 11. Jadi di Ibrani pasal 11 ayat 39-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Termasuk Abraham. Imannya luar biasa. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Hanya melihat dari jauh. Terus. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Maksudnya begini. Memang itu bagian kita, bukan bagian dia. Terus? Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Loh, tanpa kita mereka tidak sempurna. Maksudnya apa? Tanpa kita mereka tidak lengkap.
Tanpa kita yang dirindukan mereka tidak akan sampai. Kerajaan itu sudah ada. Mereka akan menjadi anggota masyarakat. Rajanya Tuhan Yesus, pejabatnya yang lagi digarap. Yang harus seperti Tuhan Yesus. Dan kita orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk masuk perlombaan ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi sangat bodoh kalau Efesus 1 ayat 4 dipahami sebagai orang-orang yang pasti selamat. Itu bodoh. Cuma ada satu ayat itu saja loh saudaraku. Yang mengesankan seakan-akan ada orang-orang tertentu yang pasti masuk surga. Padahal konteksnya bukan itu. Kalau dikaitkan di dalam kitab Roma, Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan tapi pemilihan. Itu konteksnya Israel. Israel yang dipilih, bukan orang Jepang. Bukan berdasarkan perbuatan tapi pilih suka-suka Tuhan. Di kitab Roma pula Paulus berkata apa? Aku rela demi saudara sebangsaku terkutuk. Karena mereka itu sungguh-sungguh mau mencari. Nah kalau ya Allah menentukan orang pasti selamat, yang lain tidak ditentukan. Paulus ngomong begitu kurang ajar, betul nggak? Tahu? Jadi kurang ajar kepada Tuhan. Misalnya begini, aku tentukan yang ini makan malam, yang ini tidak. Lalu ada satu bilang, Pak, demi mereka aku rela nggak makan. Diam kamu, kebijaksanaanku kamu melanggar. Aku tentukan kau makan, mereka tidak kok. Aku rela nggak makan demi mereka makan. Ngerti nggak itu menghina Tuhan? Tentu tidak begitu. Penolakan mereka karena mereka keras hati. Amin, saudara. Jadi saudara harus tahu Anda orang yang terpilih tapi tidak otomatis pasti menang. Sudah katakan, pergumulan ini pergumulan menang dan kalah. Tuhan Yesus itu menang. Wah, saya telah menjelaskan itu luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus itu disamakan dalam segala hal, betul nggak dengan kita? Dan mencapai titik di mana bisa menjadi sempurna. Nah, Tuhan berkata, seperti aku menang, kamu harus menang. Seperti aku menang, duduk di tahta di samping Allah Bapa. Maka kamu harus menang, kamu duduk bersama-sama dengan aku di tahta. Artinya memerintah. Kita ini orang-orang yang ikut perlombaan, saudara. Kan ada ya idol ya. Sebelum ikut idol atau God's talent ya, mencari bakat itu loh. Di Amerika di mana-mana ada ya. Itu kan di screening dulu kan. Dari 1000 jadi 100 kan begitu. Yang 100 tidak semuanya menang atau jadi 10 besar, nggak bisa. Semua menang nggak bisa. Itu yang kepilih nih, yang daftar dari Surabaya sekian dipilih. Dari yang dipilih, siapa yang boleh tampil di depan TV? Oke, teruskan. Jadi saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang serius. Setuju? Kita mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang baik, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar terpilih, tidak semua lulus. 1 Korintus 9 ayat 24 menunjukkan ketatnya pergumulan itu. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini bukan berarti yang ke surga cuma satu orang. Maksudnya di sini adalah perlombaan itu ketat. Amin. Sama seperti perumpamaan, yang kerja jam 9, yang kerja jam 12, yang kerja jam 3, yang kerja jam 5 dapat 1 dinar. Lalu pendeta-pendeta dulu ngomong, saudara, kita semua dapat upah yang sama, tenang.
Maksudnya perumpamaan itu adalah kalau kamu bekerja bagi Tuhan jangan motivasi upah. Konteksnya harus jelas. Kalau perkataan itu, maksud saya, kalau perumpamaan itu dipahami sebagai semua upah sama. Nah, di ayat yang lain Tuhan berkata, upahmu besar. Kamu akan duduk di sebelah kanan kiriku. Yang lain tidak. Ada strata. Itu saudaraku. Ya. Jadi harus melihat perumpamaan itu. Kalau Tuhan berkata, aku pintu masuk rumput hijau itu. Aku pintu. Artinya bahwa hanya dia jalan. Kalau kita mikir, ya nggak apa-apa, nggak masuk pintu, gua lompat tembok. Kan ya harus jelas konteksnya, saudara. Dan banyak kesalahan-kesalahan orang melihat bagaimana cara memahami perumpamaan. Maka orang mesti belajar Alkitab dengan benar. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 ini, bahwa gelanggang pertandingan ini kan perlombaan berat. Kalau mau dibaca berikutnya lebih jelas. Yuk kita baca. Ayat ke-25. Ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kan kalau mahkota abadi ini, saudara sekalian, tidak dipahami dengan benar, lalu orang memandang rendah atau meremehkan, kita kan males. Kamu itu nggak layak, kamu nggak pantas dengar ini. Nggak layak kamu. Tapi sementara semua dilayakkan dulu. Dipantaskan. Karena semua saudara memiliki kesempatan yang sama. Amin? Kesempatan yang sama. Saya tanya, jujur ya. Dijawab boleh, tidak boleh. Sebenarnya saudara tertarik nggak sih mahkota surga itu? Kalau sudah menghayati ini terus menerus, wah Anda tenggelam di situ. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kamu punya tujuan. Kalau dikatakan petinju ini hebat loh. Petinju itu nggak mukul sembarangan. Petinju mukul di mana lawan bisa roboh. Bisa roboh. Jadi dagunya lah, apalnya lah gitu ya. Musuh tinju pukul kakinya. Kecuali ada yang fighting itu yang kaki main semua main itu. Bukan wrestling, ada yang fighting yang kaki juga main gitu. Tapi kalau petinju kan cuma dan dia kan pukul tempat di mana lawan bisa roboh. Amin, saudara. Kan gitu. Oh, begini. Terus tangannya dipukul. Tangan dipukul, dia nggak roboh. Kitanya yang roboh. Lalu ayat yang berikutnya, ini paling penting. Ayat berikutnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tuh. Untuk kelas Paulus. Mau ditafsirkan yang gimana? Jelas. Aku ulangi. Tetapi aku melatih tubuhku. Tubuhku berarti dia harus mengendalikan tubuhnya. Terus? Dan menguasainya seluruhnya. Dia harus bisa mengendalikan. Tubuh termasuk lidah loh. Ya tolong ibu-ibu ya. Mulut loh. Anda yang protes. Kok ibu-ibu pak? Ya terserah situ. Menguasai matanya. Ya. Tolong ya bapak-bapak kuasai ya. Apanya? Komponen-komponen tubuhmu. Ya. Kuasai seluruhnya. Terus? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, ya. Jangan aku sendiri ditolak. Ini kan tidak perlu ditafsirkan macam-macam, saudara.
bahwa kemungkinan ditolak itu ada. Saya tidak bisa mengerti ketika membaca satu tulisan buku yang itu memang mau menang sendiri atau picik atau pendek. Ditolak di sini maksudnya bukan ditolak Tuhan, ditolak manusia. Mosok Paulus urusannya manusia, you baca di kitab Galati. Gua nggak pusing mau diterima atau ditolak, betul nggak? Kalau aku mencari perkenanan manusia, aku bukan hamba Allah. Itu buku itu ya kalau dibaca orang ya amin. Kalau kita yang ngerti ini apa? Supaya aku jangan ditolak manusia. Dibaca sebelumnya aku berlari begitu rupa, bukan petinju sembarangan memukul. Itu konteksnya semua kan mengenai pergumulan untuk berkenan kepada Tuhan. Maksudnya karena dia berkata sekali orang selamat tetap selamat. Makanya kata ditolak itu ditolak manusia. Loh kamu kok cari begitu? Saya setuju sekali selamat tetap selamat kalau betul-betul sudah selamat. Betul? Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula sampai lahir baru, you tidak akan baik lagi. Masalahnya orang Kristen yang sudah ke gereja, sudah berubah masuk Kristen, diakui sudah selamat. Itu yang salah. Ditambah lagi dia ditentukan selamat, dia tidak, ya sudahlah. Kalau sudah begitu udah fatalistik. Dan ini yang membuat kita gusar, saudara sekalian. Paulus sendiri berjuang. Jadi perlombaan ini, saudara, itu bukan hanya perlombaan untuk jemaat. Pendeta rasul sehebat Paulus saja berkata, aku berlomba. Hebat sekali loh. Paulus sendiri berkata, aku berlomba untuk itu. Kalau sesosok Paulus yang hebat seperti dia berjuang untuk itu, kita harus lebih loh. Coba di 2 Korintus 5 ayat 10. Wah, itu lebih luar biasa itu pernyataannya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ayat 9 dulu. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Kami di situ siapa, saudara? Siapa kami di situ? Termasuk Paulus. Kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan. Jadi waktu Paulus mengatakan ini berarti belum berkenan dong. Bisa sudah, sedang, akan. Tetapi ada usaha. Ada usaha. Jadi perlombaan itu, saudaraku, wajib. Kalau sosok Paulus bisa berjuang, harus berjuang, kita semua harus berjuang. Kita harus menjadikan ini, saudara, tujuan. Jadi semua harus tujuannya jelas. Huwios. Kalau benar-benar kita fokus menjadi huwios, ini namanya memuliakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan atau menyukakan Tuhan. Tidak ada hal lain yang kita anggap lebih berharga. Nah, karena irama hidup kita sudah salah, banyak hal yang kita anggap wajib. Dan saya takut kalau orang merasa puas dengan kehidupan rohani yang sudah dicapainya. Udah. Kalau anak-anak muda yang masih remaja atau menjelang pemuda menganggap ini tidak penting, ya dia belum tahu, tapi memang sangat disayangkan, saudara. Orang itu tidak lihat atau belum melihat kekekalan. Kita yang usia 30, 40, 50, 60 apalagi, harus ada perasaan krisis. Tadi sudah saya katakan, model begini ini kalau masuk surga membahayakan nggak bagi orang lain. Yang kedua, model begini masuk ke dalam istana Allah
Pantas enggak? Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan, tapi kira-kira gini. Kalau kita khotbah, kita lihat orang tidak tertarik kekekalan, kita begini. Kita sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan ke orang-orang ini. Kalau dulu kan gini, entar terasa loh. Awas loh. Cepat Tuhan datang, cepat. Biar tahu rasa. Kan sekarang kita udah nggak begitu, saudara. Susah gitu, aduh. Nggak ngerti dia. Prihatin, duka, dalam. Dan saya melihat fakta. Betapa sulitnya mengajak orang itu betul-betul mengarahkan diri kepada status dan keberadaan sebagai Huyos ini. Karena banyak hal dianggap bernilai atau berharga, saudara.